Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kakak-kakak semua? Semoga kita semua tetap sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andah Dinata dari Program Studi Pendidikan Agama Islam IAIN Kendari. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam, tepatnya perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Apa Khulafaur Rasyidin itu? Khulafaur Rasyidin adalah kepemimpinan atau kekhalifahan setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua khalifah pada masa setelah wafatnya Nabi itu adalah Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin hanya memiliki 4 khalifah, yaitu Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada kali ini kita akan membahas 2 khalifah saja, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum. Baik, masuk yang pertama yaitu Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan memiliki nama lengkap Abu Abdullah Utsman bin Affan bin Ash bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abi Manaf. Beliau lahir dari seorang wanita bernama Arwa binti Quriz bin Rabi'ah. Perlu kita tahu bahwa Utsman bin Affan adalah orang yang sangat kaya raya lagi dermawan. Beliau tidak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk kemaslahatan umat Islam. Beliau pernah bersedekah 950 ekor unta, 50 ekor kuda, serta 1000 dirham untuk keperluan perang Tabuk. Utsman juga pernah mengeluarkan hartanya sebanyak 20.000 dirham untuk membeli mata air Ar-Ruma dari seorang yang berbangsa Romawi. Beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, selain dermawan, beliau juga memiliki kepribadian yang luar biasa. Beliau memiliki kecerdasan, kesolehan, kejujuran, bahkan kepribadian tersebut sangat dikagumi oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas kekaguman tersebut, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Utsman bahwa beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menikahkan putrinya kepada Utsman bin Affan, yaitu Siti Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Dengan pernikahan tersebut, Utsman bin Affan digelari oleh Rasulullah dengan sebutan Dzunur Ain atau orang yang memiliki 2 cahaya. Baik, Utsman bin Affan adalah seseorang yang termasuk as-sabiqun awwalun atau golongan yang pertama masuk Islam. Karena dia masuk Islam pertama kali diajak oleh sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Utsman bin Affan memimpin atau menjadi khalifah sejak tahun 23 Hijriah hingga tahun 35 Hijriah atau 644 hingga 656 Masehi. Beliau diangkat kala itu menjadi khalifah pada saat usia 70 tahun. Namun dengan usia tersebut beliau tidak kendor semangatnya. Bahkan usaha dan jasa-jasanya sangat-sangat dikagumi oleh umat Islam hingga saat ini. Salah satunya yang menyangkut pembukuan Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Untuk menjadikan Al-Quran menjadi sebuah mushaf, beliau membentuk suatu panitia yang diketuai oleh Zaid bin Sabit, yang dibantu Abdullah bin Zubair, Sa'ad bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham, serta sahabat-sahabat lainnya. Kepada panitia tersebut, Utsman bin Affan berpesan agar dalam penulisan Al-Quran berpedoman pada hafalan-hafalan para sahabat penghafal Al-Quran. Jika terjadi kesalahan dalam perbedaan dalam dialek, maka dikembalikan pada dialek suku Quraisy, karena
di sanalah Al-Quran pertama kali turun. Kemudian setelah terbentuk suatu panitia, maka mulailah mereka menulis Al-Quran menjadi sebuah mushaf. Dan akhirnya terselesaikanlah 5 buah mushaf yang kemudian dikirim ke beberapa daerah seperti daerah Syam, Busra, kemudian ke Mesir, dan ke daerah Kufah. Serta satu lagi tetap tinggal di Madinah yang dikenal dengan sebutan Mushaf Al-Imam. Pada masa kepemimpinan Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam banyak menaklukkan daerah-daerah yang kemudian dijadikan daerah tersebut sebagai daerah Muslim, antara lain daerah Khurasan, daerah Afrika, dan Andalusia yang mereka taklukkan, tepatnya pada tahun 30 Hijriah. Selain daripada itu, Khalifah Utsman bin Affan juga tidak luput dari pemberontakan kaum yang tidak suka kepadanya. Para pemberontak tersebut antara lain dari daerah Kufah dan Basra, serta dari golongan Abdullah bin Saba. Khalifah dikepung selama 40 hari lamanya, hingga akhirnya Khalifah Utsman bin Affan berhasil dibunuh oleh salah satu orang dari golongan Abdullah bin Saba pada tahun 35 Hijriah. Kemudian setelah wafatnya atau meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan di tangan pemberontak, maka kekhalifahan kembali dipegang oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah setelah dipilih melalui musyawarah para kabilah-kabilah Arab pada saat itu. Khalifah Ali bin Abi Thalib bukanlah orang jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah Ali, yaitu Abi Thalib, adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali bin Abi Thalib lahir dari pasangan Abu Thalib bin Abdullah bin Abdul Muthalib dengan istrinya Fatimah binti As'ad pada tahun 600 Masehi. Sewaktu lahir, ibunda Ali bin Abi Thalib menamakan beliau dengan nama Haidarah, yang selanjutnya diganti oleh ayahnya dengan nama Ali. Saat dewasa, Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri Rasulullah Muhammad SAW, yaitu Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, yang ketika itu berusia 15 tahun. Dari pernikahan tersebut, Ali dan Fatimah dikaruniai anak yang bernama Hasan dan Husain, yaitu cucu kesayangan dari Nabi Muhammad SAW, yang dalam suatu riwayat disebutkan Hasan dan Husain ini adalah pemimpin para kaum pemuda muslim ketika nanti di akhirat untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang yang dipimpin oleh Hasan dan Husain nanti di akhirat untuk masuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian Ali bin Abi Thalib juga memiliki kepribadian yang sangat luar biasa. Beliau termasuk babul ilmi karena beliau adalah salah satu orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu riwayat mengatakan bahwa Nabi Muhammad pernah berkata, "Saya adalah kotanya ilmu dan kuncinya adalah Ali." Itulah salah satu kepribadian Ali, yaitu babul ilmi. Kepribadian lainnya, Ali bin Abi Thalib adalah Asadullah, yang artinya singanya Allah. Mengapa demikian? Karena Ali adalah orang yang selalu di barisan depan dalam peperangan dan selalu menangkan peperangan tersebut. Beliau juga adalah Imamul Masakin, pemimpinnya orang-orang miskin. Ali bin Abi Thalib juga diberi gelar Karamallahu wajha karena wajahnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat juga beliau dikatakan Karamallahu wajha
karena beliau tidak pernah melihat kelaminnya sendiri atau kotorannya sendiri. Khalifah Ali radhiyallahu anhu juga adalah orang yang sangat tawadhu. Walaupun beliau telah diangkat menjadi khalifah, beliau tidak segan-segan untuk berbaur kepada masyarakat luas. Dan beliau pernah ke pasar sendirian tanpa dikawal oleh pengawal-pengawal khalifah. Beliau juga orang yang dermawan. Sejak muda, beliau senantiasa bersedekah untuk kemurnian dan kebangkitan umat Islam pada saat itu. Khalifah Ali juga adalah seorang yang zahid, yaitu beliau sangat berpegang teguh pada perintah Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika telah menjadi khalifah, Ali bin Abi Thalib langsung menjalankan tugasnya, diantaranya dalam bidang pemerintahan. Beliau langsung mengganti para gubernur yang diangkat pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang kurang cakap dalam menjalankan tugasnya. Kemudian Khalifah Ali juga menarik kembali tanah atau kekayaan milik negara serta memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah yang tujuannya agar kota Kufah tersebut kembali ramai dan menjadi salah satu suplai ekonomi bagi negara. Kemudian dalam bidang bahasa, Khalifah Ali bin Abi Thalib menunjuk Abul Aswad Ad-Duali untuk memberi tanda baca dan mengarang kitab-kitab pokok ilmu nahu atau ilmu bahasa Arab agar orang-orang di luar bangsa Arab mampu mempelajari dan memahami Al-Quran serta hadis dengan baik dan tidak salah dalam mengartikan sebuah Al-Quran dan hadis. Kemudian dengan kebijakan-kebijakan tersebut membuat kaum muslimin pada saat itu terpecah menjadi 3 golongan, yaitu golongan Ali bin Abi Thalib atau orang yang tetap setia kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang kedua, golongan Muawiyah. Golongan Muawiyah ini adalah golongan yang menolak Ali menjadi seorang khalifah. Mereka mendukung jika Muawiyah yang menjadi khalifah. Kemudian golongan yang ketiga adalah golongan Aisyah. Golongan ini juga tidak setuju jika Ali diangkat menjadi seorang khalifah. Golongan ini dinahkodai oleh Thalhah bin Ubaidillah dan Zubair bin Awam. Selain 3 golongan tersebut yang menjadi musuh Ali atau yang terpecah saat kepemimpinan Ali, terjadi juga beberapa peperangan saat masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang pertama yaitu Perang Jamal, terjadi pada tahun 36 Hijriah. Perang ini dinamakan Perang Jamal karena saat itu Aisyah mengikuti peperangan tersebut dan beliau menunggangi ekor unta. Peperangan ini terjadi karena alasan Khalifah yang tidak memenuhi tuntutan dari Thalhah dan Zubair untuk menghukum pembunuh dari Utsman bin Affan. Kemudian yang kedua, Perang Siffin yang terjadi setahun berikutnya, yaitu tahun 37 Hijriah. Thalhah dan Zubair yang telah ditaklukkan pada perang sebelumnya oleh Khalifah Ali. Kemudian Khalifah Ali kembali mendapatkan pemberontakan dari golongan Muawiyah yang terjadi di kota Siffin. Pada perang kali ini, golongan Ali bin Abi Thalib kembali terpecah menjadi 2 golongan, yaitu golongan yang tetap setia pada Khalifah Ali dan golongan Khawarij atau golongan yang membuat atau keluar dari golongan Ali bin Abi Thalib. Pada perang Siffin, Muawiyah sebagai gubernur Suriah tidak mendukung atau mencabut baiatnya pada Khalifah Ali bin Abi Thalib. Bahkan pendukung Muawiyah pada kala itu, yaitu Amru bin Ash, menjadikan Muawiyah yang sebelumnya gubernur, dia jadikan setingkat dengan Khalifah
Ali bin Abi Thalib. Dengan adanya golongan Khawarij tadi, atau golongan yang keluar dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, maka khalifah pun dibuat kerepotan dengan adanya golongan tersebut. Dan ini dijadikan momentum oleh Muawiyah untuk merampas daerah Mesir yang sebelumnya menjadi kekuasaan Khalifah Ali bin Abi Thalib, yang mana Mesir ini adalah suplai ekonomi bagi negara yang sebelumnya dikuasai oleh Ali bin Abi Thalib. Dengan perampasan Mesir sebagai suplai ekonomi dari Khalifah Ali ke Muawiyah, maka menurunlah kekuatan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib, sehingga Khalifah Ali sepakat untuk berdamai dengan Muawiyah. Namun golongan Khawarij tidak setuju dengan perdamaian tersebut, sehingga mereka makin marah dengan Ali bin Abi Thalib. Mereka membunuh semua orang yang tidak disenanginya, yang tidak segolongan dengan mereka. Puncaknya, mereka berhasil membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tanggal 17 Ramadan. Dalam riwayat lain juga tanggal 19 Ramadan. Dan Khalifah Ali meninggal pada tanggal 21 Ramadan tahun 40 Hijriah. Pada saat itu, Khalifah Ali telah menjabat khalifah selama 5 tahun. Dan inilah, setelah wafatnya khalifah inilah, masa Khulafaur Rasyidin telah selesai. Dan setelah itu tidak ada lagi khalifah-khalifah yang digelari dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, karena khalifah selanjutnya dirubah sistem pemilihannya, yang sebelumnya diskusi atau musyawarah para kabilah-kabilah Arab untuk menentukan khalifah, maka mereka jadikan sistem kerajaan atau khalifah akan terpilih melalui keturunan khalifah-khalifah sebelumnya. Sekian pembahasan perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.